Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 5 ayat yang ke-23 sampai 29. Markus 5 ayat 23 sampai 29. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 5 ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Judul renungan kita hari ini adalah Mujizat Membutuhkan Harapan, ditulis oleh Robin Curi. Sahabat suara kasih, sakit seperti ini membutuhkan waktu. Kembalilah setelah 6 bulan. Kata ahli bedah kepada saya, 6 bulan lagi saya harus kembali untuk mendapatkan pengobatan, terapi fisik, dan penyangga punggung. Selama 6 bulan, saya masih harus bekerja, belajar, membesarkan anak, menulis, melakukan hal-hal yang saya sukai. Tapi rasa sakit itu terus-menerus menyiksaku. Saya sering terbangun di pagi hari sambil berdoa, biarkan rasa sakitnya hilang hari ini. Tapi hari itu tidak pernah ada. 6 bulan berubah menjadi 5 tahun, hingga 1 dekade. Seorang ahli bedah baru, mendatangkan harapan baru sekaligus ketakutan baru. Seminggu menjelang operasi punggung saya yang kedua kalinya, saya tidak bisa lagi berdoa, dan hanya berpikir tentang kemungkinan buruk yang menanti saya. Saya menjangkau teman-teman yang dekat kepada saya, dan meminta bantuan mereka untuk berdoa bagi saya dengan santai dalam pelukan Tuhan. Apapun hasilnya, saya akan menerimanya. Kemudian saya mendengar kata-kata yang luar biasa, operasi ini berhasil,
Anda sekarang dapat menjalani kehidupan normal meski dengan beberapa batasan. Aku menangis sepanjang perjalanan pulang. Pemulihan dari tekanan fisik, mental, dan spiritual yang berlangsung begitu lama. Dalam Injil Markus 5 ayat 21-43, Tuhan Yesus melakukan banyak tugas. Dia sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan seorang gadis berusia 12 tahun, dan dihentikan di perjalanannya untuk menyembuhkan seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ada beberapa hal yang diungkapkan Tuhan Yesus tentang penyembuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang didefinisikan salah oleh agama. Menyentuh seorang wanita sakit atau orang mati, membuat Tuhan Yesus tidak layak untuk memasuki bait suci di Yerusalem, sampai ia dibersihkan oleh para imam. Tetapi Tuhan Yesus tidak dibuat najis oleh belas kasih ini. Sebaliknya, sentuhannya membuat orang yang disentuhnya kembali utuh. Yang kedua, tujuan tindakan Tuhan Yesus bukanlah untuk meyakinkan siapapun bahwa Dia adalah anak Allah atau mendapatkan muridnya untuk mengikutinya. Ini adalah tindakan belas kasih yang murni tanpa pamrih. Kedua mujizat hanya memulihkan seseorang untuk hidup dengan sentuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang dilakukan wanita dan gadis itu dengan nyawa yang Yesus berikan kembali kepada mereka. Kami tidak mendengar apa-apa lagi tentang mereka di dalam Alkitab. Tetapi sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, kehidupan para wanita ini nampak telah berakhir. Tetapi sekarang kehidupan mereka baru saja dimulai. Kisah-kisah pribadi mereka adalah kesaksian akan kuasa kasih Tuhan Yesus. Mereka tidak hidup dengan ditentukan oleh penyakit lagi, melainkan diketahui sebagai mukjizat sentuhan Tuhan Yesus. Sahabat suara kasih, seperti wanita-wanita itu, kita tidak diharuskan untuk membayar kembali apapun, namun menjalani hidup kita yang telah disembuhkan. Marilah kita renungkan, kita telah dibebaskan dari rasa bersalah dan malu. Kita disembuhkan dari kemarahan dan dendam yang tidak berguna terhadap luka yang terjadi sejak lama. Kita disembuhkan dari semua yang memisahkan kita dari Tuhan dan orang lain, karena kita yang telah disembuhkan, agar mau berbagi cerita harapan kita dengan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau,
Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.